Nah, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Tips menjaga kerukunan kali ini Bu Ari akan memberikan beberapa tips, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan kalian boleh coba, boleh lakukan di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Tips yang pertama ya, menjaga kebersamaan dan tali silaturahim dengan berbagai aktivitas. Nih, kadang kalau kita ingin hidup rukun, kita tuh harus sering-sering bertemu, berkumpul. Kecuali pandemi ini ya, tidak boleh selalu berkumpul ya. Berkumpul pun kita harus ingat, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Nah, ketika di kehidupan normal, maka kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama. Misalnya main bersama, mengerjakan PR bersama. Itu bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa kebersamaan antara satu dengan yang lain ya. Sehingga tali silaturahim itu makin dekat dan semakin kuat ya. Nah, sebentar lagi kan 17 Agustus nih. Walau ketika sebelum corona apa yang dilakukan oleh para warga, bersatu padu mengadakan kegiatan untuk menjalin kebersamaan. Tujuannya untuk apa? Agar para masyarakat warganya itu hidup rukun. Yang kedua ya. Yang kedua, sebentar. Yang kedua adalah bersikap rendah hati terhadap sesama. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu tidak mengunggulkan dirinya, tidak punya rasa sombong, tidak ingin memperlihatkan kelebihan dirinya. Jadi tetap rendah hati ya. Kita memandang semua manusia itu sama, tidak kemudian kita memandang yang ini ayahnya punya pekerjaan yang dengan penghasilan yang banyak, yang ini hanya anak dari pedagang, itu tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Semua manusia sama. Justru yang membedakan adalah ketakwaannya. Siapapun dia tetap kita hormati sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Ya, jangan lupa tetap rendah hati. Yang ketiga, mengakui dan menghormati setiap perbedaan yang ada di sekitar kita. Memang secara realita bahwa di lingkungan kita, baik di lingkungan rumah ya, terutama ya di lingkungan rumah itu ada yang beragama Kristen, ada mungkin beragama Hindu, Buddha, Konghucu ya, bermacam-macam agamanya. Belum lagi nanti sukunya, dari suku Jawa, suku Batak, suku Betawi. Mereka berbeda-beda ya. Walaupun berbeda-beda, tetap kemudian kita menjunjung rasa saling hormat menghormati. Misalnya ketika kemudian si Abdul mau ibadah di masjid, maka si Nathan tidak boleh mengganggu dan memberikan ajakan, misalnya ya udah nggak usah sholat, main aja. Itu tidak seperti itu anak-anak ya. Tetap kemudian si Nathan harusnya ketika ingin beribadah diberikan kesempatan, misalnya dengan Nathan menunggu di depan masjid atau menunggu sampai kemudian si Abdul selesai melaksanakan sholat. Begitu juga sebaliknya, hari Minggu Nathan waktunya ke gereja, maka si Abdul tidak boleh kemudian mengajak Nathan untuk main atau pergi atau bagaimana, agar Nathan bisa konsentrasi beribadah ya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi masing-masingnya untuk ibadah, untuk akidah adalah masing-masing agama, masing-masing keyakinan beragama ya. Nah, yang keempat adalah menjaga perasaan orang lain agar tidak tersakiti. Ini sekarang zamannya WA, zamannya gadget, zamannya online. Sekarang mungkin bukan ini ya, bukan ucapan, tapi ternyata jempol nih bisa menyakiti perasaan orang lain. Dengan apa? Dengan mengetik kata-kata yang tidak baik, mengetik kata-kata yang menyakiti. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Karena bahasa WA dengan bahasa lisan mulut kita itu berbeda. Oleh karena itu, maka kita harus berhati-hati terhadap penggunaan media sosial. Bahkan ada sekarang loh UU ITE. Apa itu Bu Ari? UU ITE itu adalah suatu produk hukum undang-undang yang mengatur penggunaan media sosial atau elektronik. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita marah-marah, kita ungkapkan di media sosial, di WA, di Facebook dan sebagainya, atau menghina orang lain di Facebook, WA dan yang lainnya. Itu tidak boleh ya, seperti itu ya. Jadi sekarang
jempolmu adalah harimaumu. Betul juga ya. Jempol kita adalah harimau kita. Kenapa anak-anak? Karena dengan jempol ini yang buat kita ngetik di media sosial ini barangkali bisa menjadi harimau atau bisa menjadi harimau untuk menyakiti orang lain. Itu saja ya. Nah, ada berapa tips? Ada 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk selalu bisa hidup dengan rukun. Ya, selamat menjalankan tips-tips Bu Ari. Atau kalian kalau punya tips di rumah, tips untuk menjaga kerukunan di rumah boleh digunakan ya, atau boleh di-share ke teman-teman yang lain. Nah, ada penugasan teman-teman ya. 2 saja tugasnya. Yang pertama lah sebutkan 2 contoh potret kehidupan rukun di wilayah kalian. Nah, kalian bisa menulis 2 contoh nih kehidupan rukun di wilayah kalian di rumah masing-masing ya, di lingkungan masyarakat masing-masing ya. Kemudian upaya apa? Kok bisa misalnya di rumah Bu Ari, untuk menjawab pertanyaan 1 ya. Di rumah Bu Ari itu setiap hari Minggu itu ada kegiatan belajar bersama membuat prakarya. Nah, itu bisa meningkatkan kerukunan ya, tadi yang nomor 1, tips nomor 1 yang menjaga kebersamaan. Nah, menurut kalian upaya apa saja untuk menjaga? Upayanya apa saja? Ya diadakan dengan rutin tadi ya, kegiatan hari Minggu membuat prakarya bersama. Upayanya apa saja? Ya dilakukan dengan rutin dan dibuat semenarik mungkin agar kemudian anak-anak bisa berkumpul, bertemu sehingga bisa menguatkan tali silaturahim ya. Itu aja 2 saja ya, 2 contoh potret kehidupan rukun di wilayah kalian, dan 2 menurut kalian upayanya apa saja, usaha apa saja yang bisa kemudian kerukunan itu tetap terjaga. Terakhir anak-anak, nah, ada Imam Syafi'i, Bu Ari akan berikan motivasi sedikit ya. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Anak-anak, kita hidup di dunia ini tidak hanya di dunia, tetapi juga untuk keperluan akhirat. Jangan lupa ya, kita cari ilmu untuk dunia, maka pun kita juga harus cari ilmu untuk akhirat kita. Belajar di sekolah, belajar dengan daring, semua itu dalam rangka menuntut ilmu untuk kita kelak nanti. Bekal kita untuk menuju akhirat, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmu untuk akhirat, maka ilmu dunia akan mengikuti ya. Barang siapa bersungguh-sungguh ya belajar daring, belajar sekolah, maka Allah akan memudahkan atau memudahkan urusan kalian dan meningkatkan derajat kalian. Nah, siapa yang nggak mau derajatnya di mata Allah itu sangat tinggi ya. Kita nggak peduli derajat kita di mata manusia, tapi kita harus peduli derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari semangat belajar daring. Semuanya tidak mudah, tapi Bu Ari yakin kita bisa melaluinya bersama. Jangan lupa chat atau WA ketika anak-anak punya pertanyaan atau kesulitan dalam mengerjakan. Salam buat ayah bunda. Ucapkan terima kasih dari Bu Ari karena telah mendampingi kalian selama pembelajaran. Kakak juga boleh, tante juga boleh ya. Semoga dalam pembelajaran dari kali ini kita semua bisa mendapatkan hasil maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.